Selamat sore teman-teman dan Pamade sekalian. Saya Prano Pratama dan teman saya Made Jaya Purusea akan menjelaskan materi NDT yaitu Dye Penetrant Inspection dan Liquid Penetrant Testing. Untuk Dye Penetrant Inspection yaitu saya sendiri Prano Pratama akan menjelaskan, dan nanti untuk Liquid Penetrant Testing adalah Made Jaya Purusea. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan Dye Penetrant Testing. Latar belakang. Metode pengujian dengan penetran merupakan salah satu metode pengujian tidak merusak atau NDT pada suatu material di mana permukaan tidak berpori. Pengujian penetran ini dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan atau diskontinuitas yang terbuka pada permukaan. Penggunaan uji penetran sangat luas. Selain untuk memeriksa sambungan las dan surface pada benda kerja, metode uji penetran ini juga bisa untuk mendeteksi kerusakan retakan yang terjadi pada komponen mesin seperti crankshaft, roda gigi, dan lain-lain. Pengertiannya, dye penetran test adalah metode pengungkapan cacat permukaan dengan menggunakan cairan penetran yang berdaya resap sangat tinggi, dapat berupa cairan warna merah atau hijau yaitu fluorescent. Biasanya itu kita nyebutnya glow in the dark, ya, yang bersinar jika kena cahaya, warna hijau tuh biasanya. Nah, metode ini sangat sederhana di mana saat pengujian dilakukan penyemprotan dengan cairan berwarna terang yang tujuannya untuk mengetahui keretakan atau kerusakan pada material solid, baik logam maupun non-logam. Cairan ini harus memiliki daya penetrasi yang baik dan viskositas yang rendah agar dapat masuk pada cacat di permukaan material. Selanjutnya, penetran yang tersisa di permukaan material disingkirkan. Cacat itu akan terlihat jelas jika perbedaan warna penetran dengan latar belakang cukup kontras. Itu tuh contohnya ada di atas tuh yang warna hijau tuh. Nah, selanjutnya metode pengujian. Dalam persiapan untuk melakukan penetran, kita memerlukan yaitu satu removal cleaner. Biasanya digunakan untuk membersihkan benda kerja sekaligus menghilangkan sisa penetran ketika diaplikasikan developer. Kedua, penetran. Penetran adalah zat yang mempenetrasi crack atau ini loh, yang melihat apa untuk mengetahui ada retakan. Nah, developer adalah zat yang mengangkat penetran dari dalam crack menuju permukaan. Nah, ini tuh dia yang zatnya tuh yang bisa langsung ngeliatin permukaan yang itu loh, yang retak jadi kelihatan. Nah, adapun proses liquid penetran mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Satu, menyiapkan permukaan. Dalam artian permukaan tuh spesimen tuh harus bersih dan kering, nggak boleh ada apa-apa biar nggak kontaminasi. Kedua, penetrasi yaitu menyemprotkan penetran pada permukaan spesimen dan didiamkan selama kurang lebih 10 menit agar penetran dapat masuk ke dalam keretakan. Jadi harus sabar, nggak bisa cepat-cepat. Ketiga, pembersihan. Hal ini dilakukan untuk dengan membasuh penetran dari permukaan spesimen secara hati-hati, yaitu dilakukan searah dan diusahakan bersih biar nggak, ya gitulah. Keempat, bahan developer disemprotkan ke permukaan spesimen sehingga penetran yang masuk ke dalam retakan akan terangkat permukaan, jadi akan kelihatan tuh nanti retakannya. Yang kelima itu inspeksi, yaitu pengamatan spesimen. Setelah disemprot penetran akan kelihatan cacat maupun retakan pada spesimen. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di bawah cahaya yang cukup atau menggunakan ultraviolet. Biasanya tuh ini tuh harus kayak dia tuh harus biar supaya kelihatan lagi tuh kayak harus di bawah cahaya yang cukup lah, yang terang lah biar kelihatan. Kalau gelap ya nggak kelihatan. Nah, kekurangan dari metode penetran test yaitu tidak dapat memeriksa material berpori. Jadi dia hanya cuma keretakan aja. Jadi kayak luarnya aja loh, nggak bisa sampai dalam banget. Nah, kedua itu permukaan harus bersih dan bebas dari cat, coating, minyak, dan
kontaminasi yang dapat menutupi celah cacat yang harus terbuka ke permukaan. Yang ketiga itu sangat bergantung pada keahlian operator. Jadi ini tuh tergantung orangnya loh yang mengaplikasikan. Kalau yang memang bagus dia bisa ngeliat retakannya ya bagus, kalau enggak ya mungkin lah ya tidak bagus. Yang keempat itu beberapa produk penetran itu dapat menyebabkan iritasi terhadap kulit jika digunakan terus-menerus, jika tidak menggunakan alat proteksi yang sesuai. Jadi itu jangan sembrono kalau pakai alat ini. Nah, kelebihan metode penetran test yaitu satu, dapat diaplikasikan pada semua material non poros dan yang tidak menyerap. Nah, kedua, prosesnya itu sederhana dan tidak memerlukan latihan intensif. Dalam arti kita tuh bisa ngeliat tutorialnya karena itu alatnya atau botolnya tuh bisa dijual di bahan kimia kalau tidak salah. Itu kedua terus mudah dibawa. Terus dibandingkan metode yang lain ini lebih murah. Nah, di sini ada aplikasi penetran tes secara umum. Nah, ini satu nih menguji keretakan pada pipa-pipa gas di industri itu disemprot-semprot, nanti kelihatan deh. Terus yang B menguji keretakan pada komponen mesin pada kendaraan. Yang ketiga menguji keretakan hasil pengelasan. Nah, itu. Nah, ini menguji keretakan pada rel kereta api. Itu presentasi atau penjelasan dari saya tentang dye penetran testing. Selanjutnya akan saya untuk menjelaskan liquid penetran testing. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Madi J. Purusea. Saya akan menjelaskan tentang liquid penetran testing. Nah, liquid penetran testing atau sebagian orang menyebutnya dengan liquid penetran inspection, tetapi sebenarnya sama saja, adalah salah satu dari banyak metode NDT, non-destructive testing. Jadi untuk yang sudah lupa, NDT adalah metode untuk mengetahui cacat pada material tanpa merusak material tersebut. Nah, lalu apa sih liquid penetran testing ini? Jadi, liquid penetran testing adalah salah satu metode untuk mengetahui cacat atau kerusakan pada material dengan menggunakan prinsip kapilaritas cairan sebagai alat pendeteksi cacat itu. Nah, di dalam metode ini, prinsip kapilaritas menjadi peran utama karena sebagai gambaran saja, cairan yang digunakan akan menjadi penunjuk di mana cacat itu berada. Lalu saya akan membahas mengenai tujuan. Jelas bahwa tujuan inspeksi dengan metode ini adalah untuk mengetahui apakah ada cacat permukaan atau tidak pada suatu material dengan cara merembeskan suatu fluida cair ke material tersebut. Tetapi metode ini dikhususkan untuk mendeteksi cacat material pada proses pengelasan. Nah, walaupun kenyataannya dapat digunakan untuk bidang yang lain. Lalu prosedur. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari metode ini, mari kita simak prosedur penggunaan liquid penetran testing. Juga untuk diperhatikan gambar ini agar dapat lebih mudah untuk memahami materi yang akan saya jelaskan. Pertama, bersihkan permukaan material. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan cairan pembersih atau disebut juga dengan cleaner. Dan tentunya cleaner di sini bukan Dettol ya. Nah, sebenarnya tujuannya itu agar cacat yang sudah ada tidak ditutupi oleh kotoran. Contoh cleanernya yang saya baca di internet adalah Remover S76. Lalu yang kedua, semprotkan penetran ke area yang akan diinspeksi. Nah, jadi penetran ini bentuknya cair dan biasanya berwarna merah. Biasanya di kaleng gitu, kayak seperti kaleng pilox atau cat warna gitulah. Nah, penetran ini setelah disemprotkan akan merembes ke permukaan material yang mengalami cacat. Tetapi penetran ini membutuhkan waktu agar dapat memenuhi celah dengan sempurna. Jadi setelah penetran disemprotkan, tunggu sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Untuk yang ketiga, bersihkan sisa penetran.
Penetran yang tidak meresap akan berada di permukaan material. Lalu penetran yang berada di permukaan material dibersihkan dengan cara menyiramnya dengan air atau dengan mengelapnya. Tetapi untuk pengelapan, lap sebelumnya harus disemprot dengan remover atau cleaner seperti di gambar ini. Disarankan untuk tidak menyemprotnya secara langsung karena dapat menyebabkan penetran yang sudah meresap akan ikut terangkat. Lalu untuk yang keempat, penerapan developer. Nah, setelah itu semprotkan developer di permukaan yang sama. Apabila terdapat indikasi keretakan, maka cairan penetran yang masuk ke dalam celah tadi akan terlihat dikarenakan daya kapilaritas. Nah, dalam hal ini berat jenis developer tadi yang disemprotkan ke permukaan lebih ringan daripada berat jenis penetran. Nah, jadi cairan developer akan turun mengisi pada celah tersebut, sedangkan cairan penetran akan naik ke atas permukaan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa fungsi dari developer ini adalah untuk menarik cairan penetran yang sudah terserap di celah tadi, dan hal ini akan menunjukkan di mana cacat itu berada. Lalu untuk yang terakhir yaitu inspeksi. Nah, setelah developer disemprotkan pada permukaan, tunggu sekitar 10-30 menit untuk mengamati cairan penetran yang akan naik. Nah, dan hal ini adalah indikasi dari cacat pada material tersebut, dan ingat untuk dicatat hasilnya. Itulah penjelasan singkat dari prosedur untuk melakukan liquid penetrant testing. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup material teknik. Sekian dari saya dan terima kasih.